dijual dengan harga cash itu. Halo semuanya, balik lagi di channel Main Mobil dan Martak Auto Beauty. Kali ini kita mau bahas stok unit dari Martak Auto Beauty lagi nih. Dan ini salah satu stok yang ada di Martak Auto Beauty. Dan disclaimer dulu teman-teman, ini mobilnya bener-bener baru banget datang, jadi belum dirapihin. Kita kasih lihat kondisi apa adanya, tapi karena ini mobilnya lagi sedikit yang masuk ya, jadi kita akan bahas kondisi apa adanya. Ini memang posisinya belum diperbaiki teman-teman. Kita akan kasih tahu speknya, terus sama nanti terakhir kita akan spill harganya. Nah, buat teman-teman yang nanti minat sama mobilnya, teman-teman bisa langsung aja datang ke Martak Auto Beauty. Nanti langsung searching aja di Google Maps, itu ada, langsung search Martak Auto Beauty, datang langsung ke showroom ini teman-teman. Dan ini kebetulan Bang Ashrafnya lagi berhalangan hadir, jadi saya akan bahas ini sendiri. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Dan kalau misalnya teman-teman minat, nanti langsung aja WhatsApp ke Bang Ashraf selaku owner dari Martak Auto Beauty. Nanti nomornya ada di bawah, kalau nggak ada di deskripsi. Jadi langsung aja. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty. Itu ada TikTok, ada Instagram, dan ada YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe dan di share juga ya teman-teman. Kita nggak usah pakai lama, kita langsung aja bahas. Yaitu ini ada Suzuki XL7 Beta tahun 2020 yang transmisinya matic teman-teman. Ini kondisi eksteriornya, ini warnanya hitam. Terus ini pun masih kondisi apa adanya ya, belum dibersihin. Memang kalau misalnya teman-teman lihat dari footage, ini memang benar-benar baru datang. Dan ini rencananya setelah di tag video ini, mobilnya akan dibawa untuk diperbaikan ya teman-teman. Nah, mumpung apa adanya, kita bisa lihat langsung. Ini di atas cuma kotor-kotor aja, baret-baret halus. Mungkin kalau misalnya nanti dipoles, ini bisa rapih ya. Terus untuk kondisi bagian depan, ini untuk tipe Beta, dia ini lampunya udah LED reflektor. Terus di sini ada DRL juga, dan lampu sennya dia masih halogen. Terus di XL7 Beta ini juga dia udah ada fog lamp teman-teman. Mungkin bedanya sama tipe yang Alfa, itu kan kalau misalnya di XL7 itu ada 3 varian. Ada Zeta, Beta, Alfa. Zeta ini paling bawah, dan ini yang Beta itu yang varian di tengah, dan yang paling tinggi itu ada tipe Alfa. Mungkin beda-bedanya dari Beta ke Alfa itu nggak begitu banyak, terutama dari segi eksterior maupun interior. Mungkin nanti dari fiturnya aja yang sedikit berbeda teman-teman. Nanti kita akan coba kasih tahu. Terus di sini pun dia di bawahnya, karena ini mobilnya itu SUV crossover ya masuknya. Jadi dia ground clearance-nya lebih tinggi, dan depannya ini dia bempernya ada otot-ototnya seperti ini. Jadi kesannya memang dia looks-nya looks gahar lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau ke R3 kan itu dia lebih ke elegan, mobil harian ya kan, karena dia nggak ada over fender, terus nggak terlalu tinggi juga. Kalau misalnya teman-teman pengen mobil yang lebih tinggi, yang lebih maco, bisa ambil yang XL7 gitu. Dan ini mobilnya kondisinya surat-suratnya B, Tangerang, ganjil, pajaknya bulan 5 sampai tahun 2025. Jadi panjang 1 tahun teman-teman. Teman-teman jadi sampai lebaran tahun depan gak usah mikirin pajak, tidur nyenyak aja ya. Jadi ini pajaknya lagi diproses panjang, kalengnya juga sampai 2025. Dan kalau misalnya teman-teman dari luar daerah atau dari manapun, itu bisa beli di Martak Auto Beauty dan bisa kirim seluruh Indonesia teman-teman. Terus kalau misalnya mau langsung diproses balik nama, misalnya setelah setahun pakai ya kan, terus pengen dibalik nama atau mau dimutasi, itu tinggal ngomong aja langsung ke Bang Ashraf. Insya Allah nanti akan dibantuin sampai beres. Jadi teman-teman tinggal duduk aja di rumah ya. Oke, untuk bagian depan itu terus dia grillnya dia ada chrome kayak gini. Kalau misalnya di tipe Zeta paling bawah itu dia nggak ada, polos aja. Dan eman looks depannya ini berotot teman-teman. Oke, itu untuk bagian depan. Kita coba cek ke bagian samping nih. Nah, untuk bagian sampingnya ini dia memang ini kan talang airnya, karena posisinya pecah di talang air aja ya teman-teman, cuma nanti akan diganti. Terus ini karena jatuhnya SUV crossover ya, ini dia ada roof rail, dan ini roof railnya benar-benar kuat tuh. Kalau misalnya saya goyang-goyangin, mobilnya juga ikut-ikut goyang. Dan ini tuh kuat banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa barang-barang di atas atau mau pakai roof rack, pakai roof box, itu langsung dipasang aja. Dan ini juga jadi nambah tampilan mobil jadi jauh lebih gahar. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya mobil ini kan itu crossover, dia di bagian depan itu ada over fender yang warna doff, dan side skirtnya ini dia ada ototnya seperti ini teman-teman. Beda kalau misalnya teman-teman mungkin nanti di Zeta di bawah itu beda, atau di Alfa itu ada penambahan body kit. Nah, sementara mobil ini udah smart entry, jadi di kiri kanan itu teman-teman kan ini kuncinya udah keyless ya. Kuncinya udah keyless, kita kasih lihat nih kuncinya. Tuh, ini kuncinya dia udah keyless. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk mobil,
itu cukup kantongin aja kuncinya, tinggal pencet tombol yang ada di handle pintu dan mobilnya langsung otomatis terbuka dan terkunci ya. Terus untuk bagian samping ini kondisinya juga kebetulan yang sebelah kiri nggak ada baret, cuma yang sebelah kanan di fender belakang itu ada apa ya, penyok sedikit, cuma nanti akan dirapihin semuanya, dan ini juga ada bekas getah, nanti akan diberesin. Pokoknya kalau misalnya nanti semua mobil yang ada di Martak Auto Beauty ini nanti pas dijual itu kondisinya akan kinclong, mulus. Jadi siap pakai teman-teman. Karena stoknya di Martak Auto Beauty mobilnya semuanya dirapihin, terus di detailing, dipoles supaya teman-teman beli dari sini udah nggak perlu mampir ke bengkel, tinggal dipakai aja. Terus ini untuk bagian samping, velgnya juga dia udah two-tone dan kembangannya juga bagus ya teman-teman. Terus ini dia bannya empat-empatnya lumayan masih tebal, dan ini dia pakai velg ring 16 ya. Dia pakai velg ring 16, velgnya two-tone gitu. Jadi itu dia untuk bagian sampingnya. Kita langsung cek aja ke bagian belakang nih. Nah, sekarang ada di bagian belakang dari Suzuki XL7 Beta tahun 2020. Dan bedanya kalau misalnya dengan Alfa, dia di tipe Alfa ada roof spoiler di bagian belakang. Sementara kalau misalnya tipe Zeta ini dia masih belum ada ya, belum dikasih roof spoiler. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ditambahin juga gampang. Dan kebetulan ini dia udah ada high mount stop lamp, terus ada defoggernya juga dia udah ada wiper belakang. Dan bedanya lagi kalau misalnya di tipe Alfa, di bagian belakang itu dia ada emblem Alfa. Nah, kalau misalnya di Zeta ini dia nggak ada. Terus di sini ada garnish chrome di tengah. Di belakang juga dia udah dapet sensor parkir dan ada kamera mundur juga. Jadi untuk sistem keamanannya untuk teman-teman parkir mundur itu lumayan aman ya. Udah ada sensor parkir dan kamera mundur. Terus bonusnya di mobil ini adalah dia udah ada towing bar di belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman emang berniat mungkin agak jauh terus mau lebih oke tampilannya, ini dia udah ada towing bar. Jadi teman-teman gak usah beli lagi ya. Nah, untuk bagian belakang bempernya juga yang belakang dia berotot kayak gini teman-teman karena dia SUV crossover. Nah, itu untuk bagian belakang. Cuma untuk stop lamp ini dia ada LED bagian stop lampnya aja, sisanya semuanya masih halogen gitu. Nah, kalau gitu kita coba langsung cek aja ke bagian bagasi ini. Nah, karena ini mobilnya itu kan 7 seater teman-teman. Jadi bisa dibawa untuk keluarga, dan karena mobilnya tinggi, mau ke medan apapun itu bisa dilahap sama mobil XL7 ini. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke puncak yang jalannya agak-agak jelek, terus mau kemana itu pokoknya dijamin aman teman-teman. Terus untuk bagian bagasinya ini posisinya kalau misalnya 3 barisnya dipakai, ini bagasinya masih cukup besar ya, masih luas, bisa masuk beberapa koper atau misalnya travel bag. Terus di bawah sini juga masih ada kompartemen tambahan. Nah, ini karena kondisinya mobilnya baru datang, belum diperbaiki, jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak kotor sedikit, karena nanti setelah ini baru dirapihin. Ini di bawahnya masih lega banget, masih banyak. Terus karena ban serepnya ada di bawah, itu jadi di sini nggak ada tempat ban serep, jadi full khusus untuk kompartemen penyimpanan aja. Nah, untuk toolkit itu ada di bagian sebelah kanan nih. Nah, ini ada kunci ban, terus ada dongkrak, towing di sini ada di sebelah kanan nih. Oke, jadi tinggal buka aja penutupnya. Itu dia untuk bagian belakangnya. Kalau gitu kita langsung aja cek ke bagian interiornya. Nah, sekarang ada di bagian interior mobil XL7 Beta tahun 2020 yang transmisinya matic nih. Kalau misalnya dilihat dari depan bagian setir, ini dia udah ada tombol audio steering untuk ngatur volume, untuk bisa mindahin channel. Terus di bawah juga ini ada tombol telepon sama ada tombol untuk Bluetooth. Jadi bedanya sama Zeta yang paling bawah itu dia di setirnya belum ada tombolnya. Kalau misalnya sama Alfa, itu yang Alfa juga udah ada tombol audio steering. Dan mobil ini itu baru berjalan di 40 ribuan kilometer teman-teman. Jadi masih normal ya untuk pemakaiannya, karena ini kan mobil keluarga, pasti dibawa untuk harian. Karena pertama mobilnya enak, tinggi, kedua bensinnya juga lumayan irit. Dan mesinnya bandel, terkenal ya kalau misalnya mobil Suzuki itu bandel, interiornya juga luas. Nah, terus untuk bagian XL7 Beta ini dia tengahnya ada MID yang teman-teman bisa lihat full consumption, terus speedometer, terus ada range, terus ada driving time, ada diagram front, terus torque, power, itu juga bisa dilihat dari MID gitu. Terus sebelah kanan ini dia udah engine start stop button, dan di sini juga ada stability control untuk off, ada juga untuk ngatur headlamp ya.
bisa naik sama naik turun headlamp gitu. Terus untuk bagian door trim ini dia udah ada wood panel yang warnanya aksennya karbon seperti ini. Terus ada juga untuk cup holder, jadi kiri kanan itu udah ada cup holder. Untuk bagian head unit, dia head unitnya ini udah LED touchscreen teman-teman, dan di sini banyak fiturnya, ada radio, terus ada USB, ada Bluetooth music, terus bisa ada aux, terus ada easy connection, mirroring dari HP teman-teman, dan juga bisa untuk USB. Terus di sini juga AC-nya di XL7 ini dia udah digital teman-teman, cuma memang masih single zone ya. Cuma dia pengaturannya udah digital, pengaturan speed kipas sama temperatur juga udah digital. Terus di sini juga dia pengaturannya lengkap, ada rear defogger, front defogger, terus auto climate dan pengaturan yang lainnya. Terus setelah itu di bagian bawah dia ada 2 buah power outlet dan tempat penyimpanan di bagian tengah ini. Terus dia handbrake-nya memang masih tuas biasa teman-teman, belum electric parking brake. Dan di tengah sini ada cup armrest yang nggak begitu besar, memang kecil, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan yang kecil juga, paling bisa buat naruh koin, terus permen, kayak gitu-gitu aja sih teman-teman. Terus di bagian tengah dashboardnya ini dia udah ada panel. Nah panelnya ini dia aksennya aksen karbon hitam kayak gitu, jadi bikin kesan interiornya jadi lebih gahar gitu kan. Itu ada di door trim kiri, kanan, depan, dan ada di belakang. Terus di mobil ini juga dia udah dilengkapi dengan tweeter. Jadi untuk audionya walaupun standar masih enak untuk didengerin gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman emang pecinta audio mungkin bisa di-upgrade, dan tempat tweeternya sudah disediakan. Terus di sebelah kiri dia udah ada laci penyimpanan yang bukanya belum soft opening, dan nah di jok XL7 Beta ini dia perpaduan antara fabric dengan kulit. Jadi bagian kiri kanannya ini, sisi kiri kanan itu kulit, tapi untuk bagian tengahnya ini fabric. Jadi mungkin mau memberikan kesan yang mewah tapi tetap nyaman, karena kalau misalnya fabric itu kan nggak begitu panas ya. Beda dengan kalau misalnya teman-teman pakai jok kulit, kalau misalnya udah kejemur itu pasti panas banget. Cuma ini dia perpaduan antara fabric dengan kulit. Terus untuk bagian depan lampunya masih halogen. Terus di sini juga sun visornya yang ada kacanya sebelah kiri aja, yang sebelah driver nggak ada, dan nggak ada lampunya. Jadi itu teman-teman untuk bagian tampilan depan Suzuki XL7 tipe Beta tahun 2020. Kita coba cek ke bagian belakang nih. Nah sekarang kita ada di bagian baris kedua dari Suzuki XL7 tipe Beta. Nah di Suzuki XL7 ini sama dengan R3, dia udah ada double blower di belakang. Jadi teman-teman untuk baris ketiga sama baris kedua itu bisa dapat AC juga ya, jadi nggak kepanasan. Terus di sini juga karena dia tengahnya kulit, ada side pocket di kiri dan di kanan, dan di bagian tengah ini dia ada power outlet juga. Nah cuma tadi maaf saya salah ngomong, kalau misalnya di door trim bagian belakang ini ternyata nggak ada wood panelnya, jadi polos aja, hard plastik semua. Cuma di bagian samping sini ada fabric ya. Cuma ada cup holder di kiri dan di kanan, dan ada speaker. Terus untuk bagian jok bagian belakang ini dia pembagiannya 60/40, dan di sini udah ada armrest nih teman-teman. Ada armrestnya dia kulit. Terus perpaduan untuk joknya untuk bagian belakang juga kulit sama fabric. Dan di bangku di XL7 ini juga udah dilengkapi dengan fitur Isofix. Jadi kalau misalnya teman-teman punya balita, batita, pengen bawa anaknya disimpan di belakang, itu bisa dipasang car seat gitu. Jadi anaknya akan aman. Untuk bagian belakang mungkin itu aja fiturnya. Dan ini plafonnya juga masih bagus, warnanya beige. Ini masih rapi banget, masih rapat, dan nggak kotor sama sekali. Dan nggak berudulan ya, jadi masih terawat nih teman-teman. Terus untuk bagian baris ketiga itu dia pembagiannya 50/50. Kalau misalnya yang kecil-kecil mungkin masuk ya untuk 3 orang, cuma memang headrestnya cuma ada 2. Cuma untuk kiri kanan dia udah dapat cup holder juga, di sebelah kiri juga ada power outlet. Jadi enak banget kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan bawa keluarga di mobil ini, itu udah paling benar gitu loh. Mau dibawa ke tempat yang jalannya rusak, jalannya halus apalagi, dan mobilnya juga lebih tinggi dan looknya lebih gahar karena ini kelas crossover ya. Jadi beda dengan R3, kalau R3 kan dia lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang tampilannya lebih gahar, mungkin XL7 bisa jadi pilihan. Dan ini tipenya Suzuki XL7 tipe Beta, tipe bagian tengah tahun 2020 dengan transmisi matic. Mobil ini kilometernya baru berjalan 40.000 km, dan
dijual dengan harga cash itu 204 juta masih boleh nego teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nego, itu bisa langsung aja hubungi ke Bang Asraf. Nomornya ada di video, kalau nggak ada di deskripsi. Atau misalnya mau ngecek langsung, test drive, juga boleh langsung datang aja ke Martak Auto Beauty. Langsung searching aja di Google Maps, itu ada Martak Auto Beauty, langsung datang ke showroom. Kalau misalnya teman-teman yang di luar daerah juga nggak usah khawatir. Tinggal kirim aja orang kepercayaannya ke sini, atau misalnya mau pakai montir pihak ketiga, terus mau dibawain gencek ke showroom resmi, itu boleh juga. Jadi kita jual apa adanya aja teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman yang berniat ingin angsuran atau ingin kredit, itu bisa, cuma kita syaratnya adalah teman-teman bawa leasing sendiri. Jadi kita deal dulu untuk harga cashnya, dinego dulu. Nanti setelah hasil nego itu teman-teman bisa melakukan pencairan di leasing teman-teman sendiri gitu. Jadi deal dengan showroom itu cash aja gitu teman-teman. Jadi itu dia mungkin untuk video kali ini. Kalau misalnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus kondisinya juga, ini mobil kebetulan memang belum dirapihin, cuma bisa dilihat sendiri sama teman-teman, kondisinya masih rapih, masih terawat. Jadi kapan lagi kalau misalnya mau beli mobil keluarga harganya cuma 204 jutaan aja masih boleh nego gitu. Jadi itu dia teman-teman. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya Martak Auto Beauty dan Main Mobil, karena video ini akan tayang di channel Martak Auto Beauty dan Main Mobil. Dan jangan lupa juga untuk di follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty. Ada Instagram, ada TikTok, dan ada YouTube. Jadi itu dia untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Saya Agung pamit, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.